Halo semuanya, pernah nggak sih baca review online terus mikir, ini maksudnya gimana ya? Kok campur aduk? Pasti sering kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya kecerdasan buatan akhirnya bisa ngerti sentimen yang super kompleks di lautan ulasan online. Oke, kita lihat contohnya langsung ya. Coba perhatikan kalimat ini. Buat kita manusia, ini gampang banget dipahami. Kita langsung tahu mana yang disuka, mana yang dikeluhin. Tapi coba bayangin buat komputer. Ini tuh kayak teka-teki yang rumit banget. Pertanyaannya jadi simpel kan? Jadi ini reviewnya positif atau negatif dong? Jawabannya nggak bisa cuma iya atau enggak. Nah disinilah metode analisis sentimen yang lama itu sering banget gagal. Mereka maksa sesuatu yang penuh nuansa kayak gini masuk ke kotak baik atau buruk doang. Jelas banget, kita butuh pendekatan yang lebih cerdas. Kita harus bisa lihat lebih jauh dari sekedar label positif atau negatif yang dangkal. Kita harus paham detailnya. Dan disinilah jagoan kita muncul. Namanya analisis sentimen berbasis aspek atau disingkat ABSA. Ini benar-benar game changer. ABSA itu nggak nanya reviewnya bagus nggak, tapi nanya apanya yang bagus dan apanya yang jelek. Sederhananya, dia menghubungkan sentimen, rasa suka atau nggak suka ke aspek-aspek spesifik, kayak pelayanan, makanan, atau lokasi. Terus, kenapa sih ini susah banget buat AI zaman dulu? Tantangannya itu ada di cara AI model lama baca tulisan kita. Bayangin aja kayak anak kecil yang baru belajar baca. Dia bisa kenal kata per kata tapi sering banget gagal paham sama maksud keseluruhan kalimatnya. Biar kebayang, kita lihat perbandingannya. Cara lama, namanya word embedding, itu ibaratnya ngasih kamus ke AI. Dia tahu arti kata enak, dia tahu arti kata buruk, tapi dia bingung kenapa dua kata ini bisa ada di satu kalimat yang sama. Nah, cara baru, sentence embedding, ini beda total. AI-nya diajarin buat baca satu kalimat utuh. Jadi dia nggak cuma lihat katanya, tapi juga hubungan antar kata. Konteksnya jadi dapat banget. Nah, sebuah riset baru-baru ini nemuin solusi inovatif buat masalah ini. Anggap aja kayak resep rahasia dengan 3 langkah jitu buat bener-bener mecahin kode di balik semua review online. Ini dia gambaran besarnya. Tenang, nggak usah pusing sama semua detail teknisnya. Anggap aja ini peta yang nunjukin prosesnya dari awal sampai akhir. Kita akan fokus ke 3 titik paling penting di peta ini. Jadi, 3 langkah itu adalah, pertama, AI-nya membaca buat paham maknanya pakai alat canggih namanya S-BERT. Kedua, dia nemuin topik-topik utamanya secara otomatis pakai metode pintar yang disebut Bayesian clustering. Dan yang terakhir, dia mengklasifikasi sentimennya dengan fokus yang super tajam pakai model yang namanya Big BERT. Yuk kita kupas satu-satu. Langkah pertama, SBRT, alias Sentence BIRT. Ini lompatan besar banget dari cara lama yang cuma lihat kata per kata. Intinya, SBRT itu baca satu kalimat penuh, terus dia ubah jadi serangkaian angka, sebuah vektor yang isinya adalah makna dan konteks dari kalimat itu. Keren kan? Begitu AI-nya udah paham arti kalimatnya, lanjut ke langkah kedua, pengelompokan. Sistemnya secara otomatis ngumpulin kalimat-kalimat yang topiknya mirip. Jadi, semua yang ngomongin makanan dikumpulin jadi satu. Yang ngomongin pelayanan dikumpulin di tempat lain. Jadinya, si AI bisa nemuin sendiri topik utamanya apa aja, tanpa perlu kita kasih tahu duluan. Dan ini dia langkah pamungkasnya yang jenius banget. Big word. Gini, model AI biasa itu kan baca setiap kata dengan perhatian yang sama rata. Nah, Big Bird ini beda. Dia pakai yang namanya sparse attention. Artinya, dia belajar buat fokus ke kata-kata yang paling penting aja di dalam kalimat. Mirip kayak kita kalau lagi skim reading laporan, kita kan langsung cari poin-poin kuncinya. Nah, ini yang bikin Big Bird jadi super efisien dan akurat. Oke, teorinya kedengeran canggih, tapi beneran manjur nggak? Nah, para penelitinya langsung menguji metode baru ini di lapangan. Ini dia pertanyaan $1 juta. Apa semua teori dan arsitektur yang kelihatan rumit ini beneran ngasih hasil yang lebih bagus di dunia nyata? Jawabannya, oh jelas berhasil. Berhasil banget malah. Pas diuji coba ke dataset ulasan hotel, metode ini dapat skor akurasi 99%. Ini tingkat pemahaman yang udah hampir nyamain manusia. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung ya. Tabel ini nunjukin duel antara model lama, BERT, sama model baru, Big Bird. Lihat deh peningkatannya. Untuk aspek minuman, Big Bird akurasinya 100%, sempurna. Dan yang paling mengejutkan, lihat di lokasi. BERT itu gagal total,
akurasinya 0%. Sementara Big Bird masih bisa ngenalin, jauh banget bedanya. Dan ini nggak cuma berlaku buat review hotel loh. Waktu diuji ke 25.000 review film dari database IMDb, Big Bird lagi-lagi ngalahin Bird. Ini bukti kalau metodenya emang ampuh dan bisa dipakai di berbagai bidang. Oke, teknologinya emang keren banget. Tapi terus apa untungnya buat kita di kehidupan sehari-hari? Wah, dampaknya gede banget. Artinya, rekomendasi produk yang kamu lihat online bakal jauh lebih pas, karena sistemnya benar-benar paham plus minusnya dari review orang. Perusahaan juga dapat masukan yang super akurat buat ningkatin layanan mereka. Dan asisten AI kamu bakal lebih nangkep perintah yang kompleks. Jadi, poin krusialnya tuh ini, kita lagi lihat sebuah pergeseran fundamental. AI itu udah nggak sekedar menghitung kata positif dan negatif. Sekarang, dia benar-benar mulai memahami konteks dan hubungan antar kata. Dan itulah inti dari bahasa manusia. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pemikiran. Lain kali pas nulis review, entah itu muji makanannya tapi ngeluh soal pelayanannya, coba deh bayangin ada kecerdasan yang semakin canggih yang lagi membacanya. Kira-kira detail tersirat apa ya yang sekarang bisa dia tangkap, yang dulu mungkin terlewatkan? Masa depan di mana mesin bisa paham kita ternyata udah di depan mata.